Selamat pagi jemaat GKI dimanapun saudara berada. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami akan belajar sabdamu. Bimbing kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di era tahun 80-an, seorang psikolog Amerika yang bernama Lawrence Kohlberg merumuskan teori tentang tahap-tahap perkembangan manusia dalam mengambil keputusan moral. Menurut Kohlberg, moral manusia itu berkembang dalam 6 babak yang secara garis besar dapat dirangkum menjadi 3 tingkat utama. Yang pertama yaitu tingkat prakonvensional. Pada tingkat prakonvensional, seorang anak, biasanya balita, belajar untuk mengenal tata nilai, baik buruk atau benar salah, berdasarkan konsekuensi fisik yang diterimanya. Tingkat ini biasanya dipahami ketika manusia masih dalam tahap perkembangan mental usia balita. Dan tindakan yang buruk akan mendatangkan hukuman. Sedangkan tindakan yang baik tentu akan mendatangkan hadiah atau berkat. Di tingkat konvensional, yaitu tingkat yang kedua, remaja, jadi sudah bukan balita lagi ya, remaja belajar untuk mengenal hukum atau aturan berdasarkan pengaruh dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Terlepas itu konsekuensinya yang menyertai baik atau buruk, terserah. Yang penting adalah kompak atau setia kawan. Orang yang taat pada peraturan, karena semua orang di sekitarnya juga menaatinya. Sebaliknya, pelanggaran menjadi sebuah keabsahan kalau semua orang juga biasa melanggarnya. Nah, di tahap ini pula, peraturan perlu ditaati karena memang dari dulu sudah begitu. Jadi, jangan banyak tanya. Nah, hukum ditegakkan demi kepentingan aturan hukum itu sendiri dan bukan demi kebaikan manusia si pelakunya. Itu di tahap yang kedua. Nah, sedangkan di tahap yang ketiga, pada tahap pasca konvensional, orang dewasa belajar untuk merumuskan sendiri nilai-nilai tindakan moralnya secara kritis. Biasanya di tahap ini orang dewasa sudah belajar untuk mempertanggungjawabkan tindakan moralnya. Terlepas dari itu sebuah kelasiman, otoritas lingkungan atau kelompoknya, karena orang sudah sadar bahwa tindakan taat pada peraturan itu demi kebaikan dirinya dan sesamanya. Melakukan tertib hukum membuat manusia bangga karena ia bermartabat sebagai manusia. Sekaligus, menaati hukum akan memuliakan suatu nilai yang universal, atau kalau dalam bahasa agama ya, memuliakan Tuhannya. Nah, kitab Amos yang menjadi bacaan kita hari ini mencatat bahwa Allah melihat perilaku umatnya dan memerintahkan Amos untuk bernubuat kepada umatnya, yaitu umat Israel, di pertengahan abad yang ke-8 sebelum Masehi, pada pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua. Di masa itu, bangsa Israel memang secara lahiriah berada di puncak perluasan wilayah, di puncak kemakmuran, stabilitas politik. Namun, secara batin, secara moral, mereka bobrok. Kemunafikan dan penyembahan berhala merajalela. Masyarakat hidup mewah secara berlebihan. Kebejatan menjadi-jadi dan sistem peradilan rusak. Sehingga orang yang miskin ditindas. Itu sudah menjadi sebuah kebiasaan umum di era itu. Maka Allah dalam kemurahannya mengutus Amos untuk memberitakan suatu amanat, yaitu bertobat atau mati. Maka Amos pasal 5 ayat 14 hingga yang ke-23 menulis demikian. Carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin
Tuhan Allah semesta alam akan mengasihi sisa-sisa keturunan Yusuf. Ayat yang 21. Aku membenci, sabda Tuhan. Aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah itu daripadaku, keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, aku tidak mau dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan dalam Amos pasal 5. Sangat disayangkan, kitab Amos justru memberitahu pada kita bahwa umat Israel hanya mau beribadah kepada Allah supaya mereka beroleh berkah. Jadi umat Allah harus ditakut-takuti dulu dengan hukuman agar mereka mau mengubah perangainya. Seperti kalau dalam tahap teori Kohlberg, mereka ada dalam tahap perkembangan para balita yang pra-konvensional. Dan naasnya, umat gagal belajar menjadi orang yang bangga kalau dia menjadi orang baik. Umat gagal untuk bangga menjadi orang yang statusnya umat pilihan Allah, seperti yang termasuk dalam tahap pasca konvensional menurut skala Kohlberg. Nah, umat Israel hanya menangkap, sayangnya ya, hanya menangkap persepsi atas hukuman Allah dengan menyebut Allah sebagai Allah yang galak. Itu kan yang terjadi pada tahap perilaku para balita di tahap prakonvensional. Maka akhirnya mereka pun meninggalkan Allah. Bukannya berbalik, bukannya belajar menjadi baik, tapi malah justru meninggalkan Allah. Umat gagal menangkap bahwa Allah pada hakikatnya adalah kasih. Dan karena kasihnya, kadang-kadang Allah juga bisa menghardik dengan hukuman demi kebaikan umatnya. Bagaimana dengan Anda?